kenali potensi dasar pasarnya, bener sih. Nah, setelah mengecek bisnis franchise yang dipilih, kita harus juga tahu nih gimana sih segmentasi pasar ini gitu loh. Jangan sampai segmen pasar yang ada berbeda nih dari target selama ini gitu loh. Jadi kita harus kenali daya beli, kebutuhan, dan juga minat dari masyarakat setempat nih. Oke, aduh. Kali ini aku sendiri lagi nih, ya, ditemani para bantal-bantal yang imun dan kiowo ini, para usahawan. Karena kali ini spesial banget. Episode kali ini kita bakalan ngebahas seputaran perbisnis-bisnisan. Nah, sebelum itu gimana nih kabar usahawan di rumah? Nah, semoga semoga kabarnya baik-baik aja ya, dan semoga usahanya lancar dan juga diberikan keberkahan lah ya. Terus ya apalagi ya, kemarin kita udah bahas seputar bisnis kulineran. Banyak tuh kemarin kita bahas perihal bisnis kulineran. Nah, kali ini spesial banget, kita bakalan bahas tentang bisnis franchise ya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama franchise ini gitu? Kayak yang kemarin nih viral banget nih, ada yang kayak Mixue, terus apa sih bacanya Mixue, kayak gitu lah ya. Karena kalau kita tuh kalau salah bacaan kadang itu jadi komentar para netizen, tapi ya nggak apa-apa ya gitu. Nah, terus franchise ini di Kota Padang udah banyak banget nih. Dan kabar-kabarnya nih Mixue udah mau buka di Kota Padang. Aduh, siapa tuh kira-kira ya ownernya yang beli beli Mixue ini ya, mungkin kita nantikan aja nanti gitu. Nah, bicara soal bisnis franchise, apa sih gitu kok dari tadi ngomong franchise. Nah, mungkin para usahawan di rumah ada yang belum tahu nih franchise. Nah, bisnis franchise ini itu diartikan sebagai hak-hak untuk menjual produk, baik berupa barang ataupun bisa jasa. Nah, bisnis franchise ini juga waralaba ya gitu loh. Nah, usaha waralaba ini memiliki ciri-ciri nih usahawan. Apa sih? Nah, pertama itu dapat dipasarkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian waralaba. Dan juga perjanjian ini adalah suatu perjanjian pembelian hak untuk menjual barang atau jasa dari pemilik usaha atau bisnis franchise itu tersendiri. Nah, jadi franchise ini tuh sama kayak kita tuh beli mereknya gitu loh. Misalnya kita mau buka Mixue di Kota Padang. Nah, kita hubungin dulu nih owner atau pendiri dari Mixue-nya gitu. Buat apa sih namanya tuh, bekerja sama lah gitu ya. Nah, tapi dia tuh memiliki satu perjanjian nih, ada perjanjian tersendiri. Nah, biasanya per produk itu beda-beda nih perjanjiannya. Nah, dalam kerjasama franchise dilakukan juga perjanjian terlebih dahulu antara dua belah pihak dengan tanggung jawab franchisor dalam hal membantu penggunaan nama brand. Nah, selain nama brand juga proses produksinya, sistem operasionalnya, standar perlengkapan produksi, manajemen SDM, dan juga pengelolaan keuangan. Nah, berarti gimana ya? Udah lingkup dengan nama brand, pokoknya udah lengkap deh semuanya gitu. Nah, terus juga sementara itu Terwaralaba ini bertanggung jawab untuk memberi imbalan berupa royalti nih secara rutin. Nah, jadi kayak misalnya kita mau franchise Mixue tadi, nah kita yang buka di Kota Padang nih juga harus memberikan royalti nih kepada pendirinya ini gitu loh. Sebenarnya kalau usaha franchise ini untungnya gede sih gitu kalau udah jadi franchise ya. Apa sih keuntungan dari bisnis franchise ini gitu? Tadi aku juga udah sempat bahas-bahas kalau sebenarnya untung gede sih kalau udah punya bisnis jadi franchise gitu. Karena udah dapat royaltinya gitu ya. Terus juga cabang di mana-mana gitu, kayak
Wow, keren banget sih. Itu juga salah satu impian aku banget punya bisnis franchise gitu kan. Nah, kita ada PPT nih. Kita bakalan bahas seputaran keuntungan-keuntungan dari bisnis franchise ini. Nah, oke, Bang Ope boleh dong tampilin PPT-nya. Oke, ini keuntungan bisnis franchise. Maaf ya kalau aku salah ngomong franchise apa franchise, karena aku juga bingung nih sebenarnya. Oke, yang pertama apa tuh? Perkembangan bisnis relatif cepat. Wah, nah waralaba juga merupakan suatu bisnis yang cocok dilakukan oleh usahawan atau siapa aja nih yang ingin berkarir sebagai pengusaha. Nah, karena dengan memilih bisnis ini, usahawan sebagai pengusaha tidak perlu nih memikirkan strategi bisnis karena perencanaan dan sistem operasionalnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang seperti udah aku bahas di awal tadi, karena ketika kita bergabung jadi franchise-nya itu, kita bakalan dapat semuanya nih, dari nama produk, dari SDM-nya, cara pembuatannya, semuanya gitu loh. Nah, terus juga dengan begitu kita hanya tinggal menjalankan sistem operasional dan prosedurnya aja lagi nih yang udah terjalankan ini gitu. Nah, yang kedua nih apa nih? Minim branding. Nah, keuntungan membuka bisnis franchise juga bisa sebagai apa nih? Jadi kita tuh kayak nggak perlu lagi nih memikirkan strategi branding karena para pemilik bisnis biasanya sudah lebih dahulu nih melakukan strategi tersebut sehingga brand atau produknya udah dikenal di masyarakat. Dan dengan kebutuhan promosi ataupun branding yang minim, kita tuh akan lebih produktif lagi nih dalam menjalankan penjualannya gitu. Dan kita sebagai penjual hanya perlu fokus dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kayak kita tuh kalau udah gabung jadi salah satu franchise-nya, kita tuh kayak udah beli nama produknya ya, dan pastinya produk itu pasti udah banyak di mana-mana, dan juga untuk brandingnya mungkin udah apa ya namanya tuh udah kemana-mana lah gitu, jadi pasti orang tahu gitu. Jadi untuk branding juga gak terlalu dipikirin lagi nih kalau dari franchise. Nah, yang ketiga apa nih? Oke, mempunyai rekan bisnis profesional. Nah, saat kita membeli hak pengelolaan bisnis franchise, tentu aja kita akan secara otomatis menjadi rekan bisnis franchisor-nya nih. Nah, artinya kita memiliki rekan yang udah berpengalaman dalam membangun bisnis, bener banget nih. Dan juga dengan begitu, kita akan bisa banyak mempelajari praktik bisnis dan sudah mendapatkan fasilitas ataupun sistem operasi dalam pengembangan bisnis. Dan sehingga nantinya tuh kita hanya perlu fokus pada eksekusi lagi nih. Jadi gitu ya, enaknya kalau beli merek atau ikut franchise ini gitu. Karena kita ya tinggal eksekusi aja gitu loh, karena mereknya udah dapet, dimana mereknya brandingnya udah bagus gitu ya. Terus juga dikelola oleh orang-orang yang profesional, dan juga banyak deh. Emang kalau untuk franchise enak banget sih. Nah, yang keempat nih, apa nih? Memiliki wadah untuk mempelajari bisnis. Wah, bener banget sih. Nah, bisnis waralaba yang kita lakukan tidak hanya bisa menjadi wadah untuk mencari keuntungan, tapi juga menjadi suatu tempat pembelajaran bisnis untuk menambah pengetahuan dan keahlian juga yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha. Dan juga dengan begitu, kita juga bisa membangun bisnis lainnya di kemudian hari, karena kayak kita tuh habis belajar dari bisnis ini gitu, karena bisnis ini kan sebelumnya udah dikelola nih sama orang profesional. Nah, ya kayak apa ya, menyelam sambil minum air gitu loh, kayak kita serap-serap lagi ilmunya gitu. Jadi gitu. Nah, jadi siapa nih usahawan di rumah yang kepikiran mau franchise, mau kepikiran ikut bisnis franchise, bisa banget sih langsung aja, karena ya seperti keuntungan tadi udah banyak banget, kayak kita tinggal eksekusi aja gitu loh. Dan juga tentunya kita juga siapin dong uang royaltinya untuk ownernya ini gitu. Tapi biasanya kita ada tamu, tapi kali ini kita bakalan sharing-sharing informasi buat para usahawan di rumah yang mau ikut berbisnis. Jadi yuk simak, catat pokoknya semua informasi-informasi yang ada di sini. Nah, berikut adalah kita bakalan bahas seputaran 5 peluang bisnis franchise populer di Indonesia. Wow. Ini kayaknya salah satunya ada yang aku pengenin nih. Nah,
Nah, yang pertama itu ada kopi kenangan. Nah, banyak orang mengira kalau kopi kenangan adalah bisnis franchise. Bisnis franchise minuman. Padahal, brand satu ini tidak membuka franchise dengan alasan kemungkinan tiap cabang memiliki tujuan bisnis yang berbeda cukup tinggi. Nah, meski begitu, brand tersebut tetap membuka peluang bagi siapa aja yang mau bergabung dalam bentuk kemitraan non-franchise. Oke, berarti untuk kopi kenangan ini nggak franchise nih bisnisnya. Nah, kemitraan tersebut ditawarkan dalam bentuk pembagian saham, sehingga kamu yang bergabung di dalamnya bisa menjadi pemilik kopi kenangan dengan membeli sejumlah kepemilikan saham. Wah, berarti kalau di kopi kenangan ini lebih bermain saham gitu loh. Jadi siapa yang membeli mereknya bakalan jadi ownernya gitu loh. Kayak ya tanam saham ya juga bisa kayak gitu. Beda ya sama franchise. Kalau franchise itu bukan kita nih yang jadi ownernya, cuman kita kayak maksudnya bukan kita nih yang jadi pemiliknya, tapi cuma owner di cabang tersebut gitu loh. Yang kedua nih, brand terkenal banget yang katanya mau dibuka di Kota Padang, dan ini emang udah gak katanya lagi, emang udah mau buka nih. Itu ada Mixue. Nah, peluang bisnis franchise lain yang banyak dicari adalah Mixu nih. Nah, Mixu ini makanan berupa es krim dan teh ya. Dan untuk menjadi perwaralabaan dalam bisnis ini, kita memerlukan modal setidaknya 800 juta nih, wow, untuk membuka satu gerai. Dan juga jumlah ini sudah termasuk dalam biaya awal pembukaan gerai yang mencakup deposit, wow, biaya manajemen, mesin dan peralatannya, serta bahan baku gelombang pertama. Kemudian ada renovasi dan juga biaya sewa ruko. Wah, kalau menurut aku 800 juta itu udah include semuanya. Dan juga untuk Mixu ini brandnya udah gede ya, udah banyak yang tahu. Jadi untuk pembrandingan pun kita nggak perlu banyak eksekusi lagi nih. Jadi menurut aku ini untung banget sih kalau mau ikutan franchise sama Mixu ini gitu lah. Nah, yang ketiga ini ada Kbops. Nah, buat kamu yang ingin bergabung nih menjadi pewaralaba bisnis franchise makanan satu ini, tentu perlu mengetahui nih apa sih menu yang dijual di gerainya dan berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisnis tersebut. Nah, namun sayangnya belum ada nih angka pasti tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki hak pengelolaan bisnis franchise dari Kbops ini. Oke, nah untuk itu kita perlu menanyakan langsung nih kepada pihak Kbops ya. Mana tahu nih owner Kbops mau jadi bintang tamunya. Halo entrepreneur nih, ketemu bareng Vanes, mungkin bisa langsung aja kontak kita ya. Mana tahu ini di Kota Padang banyak nih orang-orang yang mau bergabung jadi franchise-nya gitu. Nah, yang keempat ini ada Janji Jiwa. Aduh, siapa sih yang gak kenal sama Janji Jiwa gitu ya. Kalau Janji Jiwa ini BA-nya siapa ya? Aku lupa deh. Entah Fadil Jaidi apa siapa ya, aku lupa. Pokoknya BA-nya Janji Jiwa ini udah orang besar ya gitu. Nah, bisnis franchise ini minuman berbasis kopi ya, dan merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang menjanjikan. Nih, buat kamu yang tertarik nih untuk membeli hak pengelolaan bisnis nih, bisa aja nih menyiapkan modal sebesar 75 juta nih untuk lisensi brand. Wow. Terus juga selain lisensi brand, juga ada seragam pegawai, peralatan pembuatan produk, terus juga ada perlengkapan hot menu, media promosi, desain sesuai dengan standar BOT, pelatihan, dan juga buku SOP. Wah, udah lengkap semua ya. Kayak operasionalnya udah lengkap, jadi tinggal eksekusi lagi nih para yang mau bergabung jadi franchise-nya gitu. Nah, jika kamu ingin fasilitas tambahan berupa mesin kasir dan juga freezer, itu bisa banget perlu menyiapkan tambahan dana sebesar 10 juta. Jadi totalannya itu ada 85 juta. Dan menurut aku untuk bisnis 85 juta udah lingkup semuanya, itu tuh udah murah banget. Udah bisa banget dijangkau gitu loh. Karena yang namanya berbisnis itu emang harus mengeluarkan modal gitu ya. Nah, yang terakhir nih ada Sabana Fried Chicken. Aduh, jadi lapar ya. Emang kalau Sabana ini emang endul banget sih ini. Dan untuk menjalankan bisnis ini, makanan berbahan dasar ayam ini kita perlu modal itu sebesar
23 jutaan aja nih, waduh ini nggak terlalu gede juga ya. Nah, untuk mendapatkan gerobak full stainless, deep fryer, peralatan, bahan baku, serta biaya survei dan training nanti juga udah lingkup di 23 juta itu gitu loh. Dan jika ingin ada tambahan, seperti tambahan plang, maka kita perlu menambah modal nih sebesar 500 ribuan aja. Jadi totalannya itu ada 23.500.000. Wow. Untuk franchise ini termasuk murah ya menurut aku, dan juga Sabana ini udah banyak banget nih cabangnya di Kota Padang ya. Tapi yang mau buka mungkin kota-kota terpencil seperti di daerah Pariaman tuh kayaknya belum ada deh. Bisa banget nih para usahawan dari Padang Pariaman ataupun dari manapun itu bisa banget dibuka Sabana Fried Chickennya gitu. Terus juga ada franchise lain tuh seperti bakso Pak Mu, itu juga franchise ya. Itu juga untuk brandingnya udah gila-gilaan sih, jadi nggak perlu branding lagi karena untuk udah terkenal gitu loh. Kayak siapa sih nggak kenal sama Pak Mu, dan juga Fadil Jaidi yang juga ada jualan traffic ban, itu juga dia itu tuh juga franchise gitu loh. Jadi mungkin buat para sultan yang ada di kota Padang ini mungkin bisa nih, biar juga kita bisa merasakan yang ada di kota-kota besar gitu ya. Oke, udah siapin belum nih buku catatannya? Karena kita bakalan kulik tentang tips. Karena kalau udah tips ini perlu dicatat. Kadang kita nih manusia kan suka lupa ya. Kadang karena banyak masalah, kadang informasi yang baru datang itu lupa seketika gitu. Jadi kita perlu catatan rapi-rapi. Karena kalau mau jadi usahawan itu kita harus rajin mencatat, rajin membaca juga, apalagi perihal-perihal berbisnis-bisnisan gitu loh. Nah, kali ini kita bakalan bahas seputar tips sukses dalam berbisnis franchise. Apa aja sih? Nah, kita ada PPT-nya nih. Oke, yang pertama apa tuh? Kenali franchise yang ingin dibeli, bener banget. Karena kalau kita nggak tahu brand ini, terus kita nggak tahu brand ini nggak terlalu hype, yang ada kita rugi ya gitu. Karena kalau nggak hype, pasti kita dong yang nge-brandingin lagi gitu loh. Nah, setiap perusahaan franchise pastinya udah memiliki standar operasional yang ketat nih sebagai upaya untuk menjaga brand awareness mereka. Dan juga semakin ketat dan make system dalam franchise, maka semakin layak juga nih untuk dipilih gitu loh. Makanya teliti dan pelajarilah sistem pembagian fee agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari ini, bener banget sih. Dan juga pelajari juga indikasi atau kemungkinan franchisor untuk mengubah kebijakannya di waktu mendatang. Ya, ini tips banget ya. Pokoknya pelajari juga gimana fee dari bisnis ini. Pokoknya pelajari gimana-gimananya. Kita harus tahu seluk-beluknya gitu loh. Nah, yang kedua ini ada kenali potensi dasar pasarnya. Bener sih. Nah, setelah mengecek bisnis franchise yang dipilih, kita harus juga tahu nih gimana sih segmentasi pasar ini gitu loh. Jangan sampai segmen pasar yang ada berbeda nih dari target selama ini gitu loh. Jadi kita harus kenali daya beli, kebutuhan, dan juga minat dari masyarakat setempat nih. Nah, kemudian memiliki analisa tentang potensi atau segmentasi pasar ini sangat penting karena terkait dengan ketepatan pengambilan modal bisnis yang akan dijalankan nantinya, dan juga berapa lama bisnis ini akan bertahan gitu loh. Jadi kita juga harus pandai-pandai membaca pasarnya gitu loh, kayak ini kira-kira kalau dibuka bertahan nggak ya gitu loh. Jadi kita harus berpandai-pandai intinya. Nah, yang ketiga ada menetapkan goals dan mempunyai perencanaan bisnis. Nah, kita tuh kalau mau berbisnis, kita tuh harus ada goalsnya, tujuannya gitu loh. Kita tentukan goals yang ingin dicapai terhadap bisnis ini, dan juga modifikasi nantinya dengan melakukan beberapa uji coba, dengan menambah sesuatu yang menarik atau mengurangi apa yang dirasa kurang perlu. Nah, jika dengan melakukan hal ini, kita tidak menutup kemungkinan franchise yang dipegang ini bisa melebihi franchise yang lainnya dengan merek yang sama gitu loh. Jadi kayak kita tuh juga harus berpandai-pandai intinya gitu. Oke, yang keempat apa nih? Tingkatkan pemasaran.
Nah, meski telah memiliki nama yang bagus, pemasaran tetap menjadi hal yang selalu diutamakan nih. Apalagi bagi Anda yang menjalankan bisnis franchise. Bener banget sih. Karena kita kalau cuma mengandalkan dari standarnya bisnis franchise-nya aja, berarti kita nggak maju-maju dong gitu. Kita cuma nurut aja nih, manut aja nih, dan kita nggak ngikutin zaman. Kalau gitu kan kita kalah dong sama bisnis-bisnis lainnya gitu. Nah, tidak peduli nih apa yang dijual ataupun di mana dijual, karena pemasaran akan membantu mendapatkan konsumen secara signifikan. Maka dari itu pelajarilah apa yang dibutuhkan dan hal-hal kecil dari konsumen, dan juga gunakan temuan-temuan tersebut sebagai celah dalam melakukan pemasaran. Oke, yang kelima apa nih? Meningkatkan layanan konsumen. Nah, konsumen adalah raja, benar banget sih. Maka, apapun yang disediakan pada bisnis haruslah berdasarkan pada konsumen. Karena memang kalau yang namanya usaha kuliner atau makanan itu nggak makanan aja sih, banyak nih kayak pakaian ataupun yang lain-lainnya. Pokoknya usaha deh. Yang namanya konsumen itu adalah raja. Jadi kita harus memperlakukan konsumen ini sebaik mungkin gitu loh. Nah, bukan hanya dari segi produk aja nih, layanan yang bagus pun juga jadi daya tarik tersendiri dari konsumen gitu loh. Kayak kalau kita buka usaha tapi pelayanannya judes, kurang bagus, ya nantinya kan konsumennya kabur. Beda nih sama konsep dari Karen's Dinners ya. Nah, kalau Karen's Dinner itu emang konsepnya emang service-nya kayak gitu. Jadi emang itu cara pemasarannya gitu loh. Nah, dan juga kita balik lagi nih ke hal yang tadi, kita harus memberikan diskon, promo ataupun voucher besar-besaran gitu loh. Apalagi pas grand opening nih, biar kayak orang tuh kenal nih, oh ada ternyata ini di sini gitu loh. Dan juga kita memberikan sambutan dan layanan terbaik seperti yang aku bahas tadi gitu loh. Dan juga kemampuan komunikasi sangat penting dalam industri ini, karena Anda akan selalu berhubungan untuk melayani orang lain gitu loh. Makanya dalam membuka bisnis itu, ketika kita membutuhkan karyawan, kita juga harus melatih karyawan ini gitu loh. Jadi kayak ada pelatihannya lah gitu. Jangan sampai kayak kita bikin usaha tapi karyawan ini cuma diterima doang, ya udah lu kerja, nggak usah dilatih-latih gitu kan, jadinya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya banyak nih contoh-contohnya kayak karyawan yang nggak ramah lah gitu, pasti ada nih usahawan di rumah yang ngerasain juga. Nah, jadi gimana nih tips-tips tadi, udah dicatat belum? Ya semoga udah dicatat ya sama usahawan di rumah. Karena untuk menjadi usahawan yang sukses itu kita juga harus belajar gitu loh, belajar banyak terkait dengan ilmu-ilmu perbisnisan gitu. Karena apa ya, walaupun kita udah sukses nih, kita juga masih perlu belajar gitu loh. Nah, jadi dari bisnis-bisnis yang banyak tadi, yang mana nih yang mau usahawan buka di rumah? Mungkin bisa komen ya di YouTube kita nantinya gitu. Kayak aku mau buka mixu deh Kak di Pariaman, aku mau buka traffic ban deh di Kota Padang. Traffic ban belum ada ya, yang ada baru street boba. Oke, mungkin bisa kayak gitu ya, komen-komen, pokoknya ramein komentarnya gitu. Nah, mungkin sekian ya untuk episode kali ini perihal tentang bisnis franchise ya. Aduh lupa nih. Ya gitulah pokoknya, buat usahawan di rumah yang ingin memulai usahanya, pokoknya coba aja, tapi jangan segan-segan untuk mengeluarkan yang namanya modal. Karena yang namanya berbisnis, kita harus punya modal dulu nih. Gak bisa cuma modal ngomong aja gitu loh, kita harus ada actionnya, kita juga harus ada uangnya juga sih sebenarnya, dan juga kemauan, niat yang gede nih untuk membuka usaha ini gitu loh. Karena kalau cuma kayak mau-mauan aja, nanti usahanya nggak berjalan dengan lancar dong gitu. Dan juga pesan nih buat usahawan di rumah, misalnya mau buka bisnis tapi pas awal-awal nggak naik nih bisnisnya, terus besoknya langsung mundur, langsung bangkrut deh, langsung kayak udahlah nggak usah jalan lagi. Itu salah ya buat usahawan di rumah, karena
yang namanya jatuh bangun dalam berbisnis itu pasti ada gitu loh. Jadi ya berpandai-pandailah, dan juga pokoknya gunakan semua ilmu-ilmu yang udah aku sharing tadi gitu. Oke. Dan juga buat sahabat di rumah jangan lupa jaga kesehatannya, dan di luar juga lagi hujan banget nih. Pakai pantel kalau lagi bermotor ataupun lagi jalan kaki, pakai payung, karena aku juga lagi demam nih karena emang cuaca kadang nggak menentu ya. Kalau suara aku udah bindeng banget ya. Semoga usahawan di rumah sehat-sehat ya di rumah. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita Nagari TV. Nih di sini udah ada semuanya. Ada webnya, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya juga. Dan juga jangan lupa saksikan Nagari TV. Itu tuh kalau untuk Halo itu hari Jumat ya. Ya pokoknya nantiin aja deh, pantengin terus deh, makanya pokoknya follow IG-nya, itu pasti bakalan banyak nih informasi-informasi yang bakalan muncul gitu. Selain Halo ini kita juga pada program lain, ada Ranah Musik, itu para pemusik yang ada di Negari Padang inilah pokoknya. Dan juga ada Kampus Zone, itu tuh masih mahasiswa yang aktif. Terus juga ada cerita kopi, itu para komunitas gitu loh. Nah, terus juga terima kasih buat kru di balik layar yang udah bertugas, jaga kesehatannya. Terima kasih untuk hari ini, kalian hebat. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Dan juga aku mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin aku pamit undur diri, dan juga mewakili segenap kru yang bertugas juga mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.